Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya di surga kecil yang kubangun dengan keringat dan air mata. Cahaya matahari menembus jendela kaca raksasa di ruang keluarga, menerangi lantai marmer yang dingin dan perabotan minimalis yang harganya bisa membeli sepetak sawah di kampung halamanku. Rumah ini adalah segalanya bagiku. Bukti bahwa Arini, anak perempuan seorang petani biasa, bisa berdiri di atas kakinya sendiri di tengah kerasnya ibu kota. Setiap sudutnya kuciptakan dengan cinta dan kerja keras. Sebuah istana modern yang seharusnya menjadi tempatku berlindung dan merasa damai. Seharusnya. Di dapur yang lengang, aku sedang menyeduh kopi. Bukan untukku, tapi untuk Ratih, ibu mertuaku. Aku sendiri lebih suka teh. Tapi demi menjaga suasana pagi tetap tenang, aku akan melakukan apa saja. Aroma kopi Arabica yang mahal menguar, mengisi keheningan. Tak lama, langkah kaki malas terdengar dari tangga. Itu pasti Bayu, suamiku. Pria yang kucintai, atau setidaknya, pria yang dulu kupercayai adalah cinta dalam hidupku. Pagi, sayang, sapanya tanpa menoleh padaku. Matanya langsung terpaku pada layar ponsel, jari-jarinya sibuk menggulir sesuatu yang tampaknya jauh lebih menarik daripada istrinya sendiri. Dia mengambil cangkir yang sudah kusiapkan untuknya, menyesapnya sedikit, lalu meletakkannya kembali. Kopinya agak pahit hari ini, komentarnya, masih tanpa menatapku. Sebelum aku sempat menjawab, suara Ratih yang khas terdengar dari belakangku. Tentu saja pahit, Bayu. Arini mungkin lupa menakar gulanya. Dia terlalu sibuk memikirkan pekerjaannya, mana sempat mengurus hal-hal sepele seperti kopi untuk suami dan mertuanya. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak di dada. Inilah rutinitas pagi kami. Sebuah drama 3 babak yang selalu sama. Bayu mengeluh, Ratih menimpali dengan sindiran, dan aku menjadi penengah yang tersenyum palsu. Aku berbalik, memasang senyum terbaikku. Maaf, Bu. Mungkin gulanya kurang larut. Biar Arini aduk lagi, kataku lembut, mengambil cangkir Bayu dan mengaduknya perlahan, meski aku tahu takarannya sudah pas. Ratih duduk di kursi utama meja makan, seperti seorang ratu yang sedang menginspeksi wilayah kekuasaannya. Dia memandangku dari atas ke bawah. Pakaian rumahku yang sederhana namun bersih, seolah menjadi bahan celaan di matanya. Sudah kubilang dari dulu, Bayu, carilah istri yang bisa mengurus rumah, bukan yang hanya bisa mencari uang. Lihat, rumah sebesar ini, tapi terasa kosong. Dapurnya saja lebih sering dipakai asisten rumah tangga daripada istrinya sendiri. Bayu hanya tertawa kecil. Sudahlah, Bu. Yang penting aku bisa hidup nyaman. Nyaman. Ya, kata itu adalah kunci dari segalanya. Bayu dan ibunya memang hidup sangat nyaman di rumahku. Setelah pernikahan kami 3 tahun lalu, Bayu yang pekerjaannya tidak pernah jelas, langsung memboyong ibunya untuk tinggal bersama kami dengan alasan ibunya kesepian di rumah tuanya. Aku yang saat itu masih dibutakan oleh cinta, menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Aku ingin menjadi istri dan menantu yang baik. Kubuka pintu rumahku lebar-lebar untuk mereka, kupenuhi semua kebutuhan mereka, mulai dari pakaian bermerek yang dibeli Bayu dengan kartu kredit tambahanku, hingga biaya arisan sosialita Ratih yang selangit. Aku pikir, inilah caraku membahagiakan keluarga kecilku. Betapa bodohnya aku. Aku tidak pernah mempermasalahkan status mereka yang hanya menumpang. Bagiku, rumah ini adalah rumah kami bersama. Tapi bagi mereka, tampaknya rumah ini adalah hotel bintang 5 gratis tempat mereka bisa melakukan apa saja. Sementara aku adalah manajer hotel yang harus memastikan semua fasilitas berjalan sempurna. Sindiran-sindiran Ratih tentang latar belakang keluargaku sudah menjadi makanan sehari-hari. Dia selalu membandingkan orang tuaku yang sederhana di desa dengan teman-teman sosialitanya yang kaya raya. Dan Bayu, dia tidak pernah sekalipun membelaku. Dia akan diam, atau lebih buruk lagi, dia akan tertawa dan menganggapnya sebagai lelucon. Ibu kan memang begitu, sayang. Jangan dimasukkan ke hati, katanya setiap kali aku mencoba mengeluh. Siang itu, saat aku sedang beristirahat sejenak dari pekerjaanku, ponselku berdering. Nama, Bapak, tertera di layar.
Senyum tulus langsung terukir di wajahku. Ini adalah senyum yang sesungguhnya, bukan senyum palsu yang biasa kupasang di depan Bayu dan Ratih. Halo, Pak. Assalamualaikum. Sapaku riang. Waalaikumsalam, Enduk. Bagaimana kabarmu? Suara bapak yang hangat dan sedikit serak karena usia terdengar di seberang. Suara yang selalu berhasil menenangkan hatiku. Baik, Pak. Bapak sama Ibu bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Enduk. Ini, Ibu di sebelah Bapak. Katanya kangen sekali sama kamu. Kami ada rencana. Kalau kamu tidak sibuk, kami mau main ke Jakarta besok lusa. Sudah lama sekali tidak menengok anak perempuan Bapak satu-satunya. Hatiku melonjak gembira. Tentu saja, Pak. Arini tidak sibuk. Datang saja. Arini juga kangen sekali sama Bapak dan Ibu. Setelah menutup telepon, perasaan bahagiaku bercampur dengan sedikit kecemasan. Aku harus memberitahu Bayu dan Ratih. Aku berjalan ke ruang tengah tempat mereka sedang menonton televisi. Dengan sedikit ragu, aku menyampaikan kabar itu. Sayang, Bu, lusa Bapak sama Ibu mau datang dari desa, kataku sepelan mungkin. Bayu hanya bergumam, oh, tanpa mengalihkan pandangan dari televisi. Sementara itu, Ratih langsung menoleh padaku, raut wajahnya berubah masam. Datang? Untuk apa? Tanyanya ketus. Mau menginap berapa lama? Kamu tahu kan tamu di rumah ini hanya akan merepotkan. Apalagi orang dari desa, pasti banyak maunya. Hatiku terasa seperti ditusuk. Mereka hanya ingin menengok aku. Bu, mereka orang tuaku. Iya, aku tahu mereka orang tuamu. Tapi apa mereka tidak mengerti kalau kehidupan di kota itu berbeda? Aku harap mereka tidak membawa barang-barang aneh dari kampung yang bisa mengotori rumah ini, katanya lagi, lalu kembali fokus ke televisi, seolah pembicaraan ini sudah selesai. Aku menatap Bayu, mencari sedikit saja pembelaan. Tapi yang kudapat hanyalah tatapan kosong. Biarkan saja, sayang. Paling hanya beberapa hari, katanya acuh tak acuh. Kecemasan di hatiku semakin membesar. Surga kecilku terasa semakin panas, seolah neraka sedang perlahan-lahan merayap masuk melalui celah-celah pondasinya. 2 hari kemudian, Bapak dan Ibu tiba. Mereka datang dengan sebuah mobil sewaan sederhana, membawa banyak sekali tas dan kardus. Wajah mereka yang lelah setelah perjalanan panjang langsung bersinar saat melihatku. Aku memeluk mereka erat, melepaskan segala rindu yang tertahan. Ini, Enduk. Ibu bawakan singkong, pisang, sama sayur-sayuran dari kebun belakang. Semuanya tidak pakai pestisida, kata Ibu sambil menunjuk kardus-kardus yang dibawa Bapak. Ada juga rengginang buatan Ibu kesukaanmu. Hatiku menghangat. Inilah cinta yang tulus. Cinta yang tidak pernah meminta balasan. Aku membantu Bapak membawa barang-barang itu masuk. Di ruang tamu, Ratih sudah berdiri dengan tangan terlipat di dada, wajahnya mengeras seperti batu. Bayu berdiri di belakangnya, tampak tidak nyaman. Bapak dan Ibu menyapa mereka dengan ramah, mencoba tersenyum meski jelas merasakan suasana yang dingin. Apa kabar, Bu Ratih, Mas Bayu? Sapa Bapak. Ratih hanya mengangguk singkat. Matanya menatap jijik pada kardus-kardus yang kami bawa. Lain kali kalau mau datang, tidak usah repot-repot bawa oleh-oleh seperti ini. Rumah ini bukan pasar. Saya tidak mau dapur saya kotor karena tanah dari kampung, katanya tajam. Wajah Bapak dan Ibu langsung berubah pias. Senyum mereka lenyap seketika. Aku bisa melihat luka di mata mereka. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa berkata, Bu, ini kan niat baik dari Bapak dan Ibu. Niat baik katamu? Ratih tertawa sinis. Niat baik itu kalau mereka membawakan berlian atau tas mahal, bukan singkong dan sayuran busuk. Malam itu, suasana di meja makan terasa seperti di medan perang. Ibu mencoba memasak salah satu lauk kesukaanku menggunakan bahan-bahan yang dibawanya. Tapi Ratih bahkan tidak mau menyentuhnya. Dia hanya makan sedikit nasi dengan lauk yang dimasak oleh asisten rumah tangga. Saya tidak terbiasa makan masakan kampung. Takut sakit perut, ujarnya, cukup keras untuk didengar semua orang. Bapak meletakkan sendoknya. Wajahnya yang sabar tampak menahan amarah. Ibu hanya menunduk, matanya berkaca-kaca.
Aku menatap Bayu, memohon dengan mataku agar dia melakukan sesuatu. Tapi dia hanya sibuk dengan ponselnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, saat aku masuk ke kamar, aku merasa surga yang kubangun dengan susah payah ini sudah retak di mana-mana. Aku tidak bisa tidur. Aku bisa mendengar suara Samarati dari kamar sebelah, sedang berbicara dengan Bayu. Ibu tidak tahan, Bayu. Rumah ini jadi bau kampung. Orang tuanya itu benar-benar tidak tahu diri. Besok kamu harus bicara pada Arini. Suruh mereka cepat pulang. Ibu malu kalau teman-teman arisan ibu tahu mertua besan ibu itu petani miskin. Dan yang kudengar dari Bayu bukanlah pembelaan untukku atau orang tuaku. Yang kudengar hanyalah jawaban pelan. Iya, Bu. Besok Bayu akan bicara. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Malam itu, aku sadar, surga ini sudah terkoyak. Dan aku sendirian di tengah reruntuhannya. Pagi kedua sejak kedatangan orang tuaku terasa lebih dingin dari biasanya. Udara di dalam rumah terasa berat, seolah dipenuhi partikel-partikel kebencian yang tak terlihat. Di meja makan, tidak ada lagi yang mencoba berbasa-basi. Bapak dan ibu hanya diam, menyantap sarapan seadanya yang kusiapkan khusus untuk mereka, sementara Rati dan Bayu makan roti panggang dengan selai impor, seolah membangun dinding tak kasat mata di antara kami. Aku bisa melihat ibu beberapa kali melirik ke arahku, tatapannya penuh kekhawatiran. Dia pasti tahu aku tidak baik-baik saja. Dia pasti merasakan betapa beratnya bebanku di rumah ini. Tapi sebagai seorang ibu dari desa yang diajarkan untuk selalu menghormati suami dan mertua, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain memberiku tatapan penuh kekuatan. Setelah sarapan, ibu mengajakku ke dapur. Dia melihat sisa sayur mayur dan singkong di dalam kardus yang kemarin diletakkan begitu saja di sudut. Enduk, biar ibu masak sayur lodeh untuk makan siang nanti, ya? Pakai terong dari kebun kita. Kamu suka sekali kan? Tawar ibu dengan suara lembut, mencoba mencairkan suasana. Hatiku sedikit terhibur. Aku mengangguk. Iya, Bu. Arini bantu, ya. Kami pun mulai memasak bersama. Aroma bumbu-bumbu tradisional yang ditumis, santan yang mendidih, dan sayuran segar mulai menguar, memenuhi dapur dan menyebar ke seluruh rumah. Bagiku, ini adalah aroma rumah, aroma kenangan masa kecil yang bahagia. Aroma yang seharusnya membawa kehangatan. Namun, aku lupa, di rumah ini, kehangatan seperti itu adalah sesuatu yang asing. Ratih keluar dari kamarnya, langkahnya dihentak-hentakkan. Dia berhenti di ambang pintu dapur, satu tangannya menutup hidung dengan ekspresi jijik yang dibuat-buat. Bau apa ini? Ya Tuhan! Bau busuk apa yang kalian masak? Rumahku yang wangi parfum mahal jadi bau seperti pasar becek. Teriaknya, suaranya melengking tinggi. Ibu yang sedang mengaduk sayur di panci tersentak kaget. Tangannya sedikit gemetar. Aku segera menghampirinya. Bu, ini hanya bau masakan biasa. Sayur lodeh, jawabku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang meskipun hatiku sudah mulai terbakar. Masakan biasa katamu? Ratih menatapku dengan mata melotot. Ini racun. Kalian mau meracuni udara di rumah ini dengan bau kampungan kalian? Aku tidak sudi. Matikan kompornya. Sekarang juga. Bapak yang mendengar keributan dari ruang tengah segera datang. Wajahnya yang biasanya tenang kini memerah menahan amarah. Jaga ucapan Anda, Bu Ratih. Istri saya hanya memasak makanan. Tidak ada yang salah dengan itu, kata Bapak dengan suara berat. Melihat Bapak membela diri, Ratih justru semakin menjadi-jadi. Dia seolah mendapat panggung untuk melampiaskan semua kebenciannya. Oh, sekarang sudah berani melawan, ya? Dasar orang desa tidak tahu diri. Sudah untung diizinkan menginjakkan kaki di rumah ini, sekarang malah mau berkuasa di dapur. Kalian pikir kalian siapa? Cukup, Bu. Kali ini aku tidak bisa menahan diri. Suaraku naik 1 oktav. Mereka orang tua saya. Pemilik rumah ini adalah saya, anak mereka. Ratih tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar sangat jahat dan merendahkan. Pemilik rumah? Hah? Jangan sombong kamu, Arini. Tanpa anakku, Bayu, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu hanya perempuan kesepian yang beruntung dinikahi anakku. Dan kalian, katanya sambil menunjuk bapak dan ibuku bergantian,
Kalian seharusnya sadar diri. Kalian itu cuma benalu. Datang ke sini hanya untuk menumpang hidup enak, kan? Mau memeras anak kalian yang kebetulan kaya ini, kan? Kata-kata itu seperti belati panas yang merobek jantungku. Tapi yang lebih menyakitkan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Bayu keluar dari kamar, bukan untuk menengahi atau membela istrinya, tapi untuk berdiri di samping ibunya. Sayang, sudahlah. Jangan berdebat dengan ibu, katanya padaku dengan nada datar. Lalu dia menatap kedua orang tuaku. Tatapannya dingin, tanpa rasa hormat sedikitpun. Bapak, Ibu, tolonglah. Jangan membuat ibu saya marah. Kalian tahu kan ibu saya tidak suka bau-bau seperti ini. Kenapa harus dipaksakan memasak di sini? Duniaku runtuh seketika. Suamiku, pria yang seharusnya menjadi pelindungku, partner hidupku, baru saja menusukku dari depan, tepat di hadapan kedua orang tuaku. Dia tidak hanya membiarkan ibunya menghina kami, dia bahkan ikut menyalahkan orang tuaku yang tidak bersalah. Air mata ibu akhirnya tumpah. Tubuhnya bergetar hebat. Bapak merangkulnya, matanya menatap Bayu dengan kekecewaan yang mendalam. Jadi begini caramu memperlakukan mertuamu, Bayu, desis Bapak. Ratih yang merasa mendapat dukungan penuh dari anaknya, semakin berani. Dia berjalan mendekati Bapak dan Ibu. Sudah. Aku sudah muak melihat wajah-wajah memelas kalian. Pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Bawa semua sampah-sampah dari kampung kalian ini, dan jangan pernah kembali lagi. Lalu, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Ratih mendorong bahu ibuku yang rapuh. Pergi. Cepat. Ibuku terhuyung ke belakang. Bapak dengan sigap menahannya. Kemarahan Bapak sudah di puncak ubun-ubun. Anda tidak punya hak mengusir kami dari rumah anak kami. Oh ya? Bayu. Usir mereka, perintah Ratih pada anaknya. Bayu, tanpa ragu, melangkah maju dan berdiri di hadapan bapakku. Dia tidak mendorong, tapi sikapnya yang menghalangi jalan sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan sisa-sisa harga diri orang tuaku. Pak, lebih baik Bapak dan Ibu pulang saja. Biar suasana tenang, katanya tanpa perasaan. Pemandangan itu membekukan darahku. Aku berdiri mematung di dapur, tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Aku hanya bisa melihat Ratih dengan kasar menyeret tas-tas milik orang tuaku ke depan pintu. Dia bahkan membuka salah satu kardus, menumpahkan isinya, singkong, pisang, dan sayuran yang dibawa dengan penuh cinta, ke lantai marmer yang berkilauan. Bawa ini, bawa semua barang menjijikan ini, teriaknya sambil menendang sebuah singkong ke arah pintu. Orang tuaku, dengan air mata yang mengalir deras dan bahu yang terkulai kalah, berjalan pelan menuju pintu. Mereka tidak lagi melawan. Mereka sudah terlalu lelah, terlalu sakit hati. Mereka berjalan melewati sayur mayur yang berserakan di lantai, sayur mayur dari kebun mereka sendiri. Pintu depan terbuka, lalu tertutup dengan bantingan keras. Sunyi. Yang tersisa di ruang tamu hanyalah aku yang membeku, Bayu yang berdiri dengan wajah masam, Ratih yang terengah-engah puas, dan sayur mayur yang terhina di lantai. Kesunyian itu pecah oleh suara Bayu. Dia menatapku, bukan dengan penyesalan, tapi dengan kejengkelan. Akhirnya, rumah ini tenang juga, katanya. Kalimat itu adalah pemicunya. Sesuatu di dalam diriku patah. Bukan patah. Sesuatu yang lain telah lahir. Cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang selama ini kuberikan pada pria di hadapanku dan ibunya, menguap dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan kelam. Di dalam kekosongan itu, sebuah benih baru ditanam. Benih kebencian. Benih keinginan untuk balas dendam. Aku menatap mata Bayu, lalu menatap Ratih. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Karena di dalam kepalaku, sebuah sumpah telah diucapkan. Mereka telah menginjak-injak kehormatan orang tuaku di rumahku sendiri. Aku akan memastikan, suatu saat nanti, mereka akan bersujud di atas lantai yang sama, memohon ampunan yang tidak akan pernah kuberikan. Permainan telah berakhir. Sekarang, perang akan dimulai. Keheningan setelah pintu dibanting terasa memekakan telinga. Selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, aku tidak bergerak. Tubuhku kaku,
Mataku terpaku pada sayur-sayuran yang berserakan di lantai, sebuah monumen bisu atas penghinaan yang baru saja terjadi. Suara Bayu yang mengatakan, "Akhirnya, rumah ini tenang juga," masih terngiang-ngiang, berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Tenang? Dia menyebut ini ketenangan? Duniaku yang tadinya berwarna, kini menjadi hitam dan putih. Tidak ada lagi area abu-abu. Tidak ada lagi pemakluman. Tidak ada lagi harapan. Semua ilusi tentang pernikahan bahagia, tentang keluarga yang harmonis, hancur berkeping-keping di atas lantai marmer yang dingin ini, bercampur dengan tanah dari kampung halaman yang mereka sebut kotor. Sesuatu yang dingin dan tajam mulai merayap naik dari perutku, melewati dadaku, dan berhenti di tenggorokanku. Itu bukan kesedihan. Kesedihan terasa hangat dan basah oleh air mata. Ini berbeda. Ini dingin, kering, dan berat seperti bongkahan es. Kebencian. Aku akhirnya bisa memberinya nama. Tanpa menoleh ke arah Bayu atau Ratih, aku melangkah. Kakiku terasa berat, seolah baru saja berjalan ribuan kilometer. Aku melewati mereka berdua yang masih berdiri di ruang tengah. Aku bisa merasakan tatapan mereka di punggungku, mungkin bingung dengan reaksiku yang tanpa air mata dan tanpa teriakan. Aku tidak memberi mereka kepuasan itu. Aku tidak akan memberi mereka apa-apa lagi. Tanganku menyambar kunci mobil di atas meja konsol. Hanya itu yang kubutuhkan. Aku membuka pintu, melangkah keluar ke udara sore yang panas, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Saat aku menyalakan mesin mobil, aku melihat sekilas dari spion, Bayu membuka pintu depan, wajahnya tampak bingung. Aku menginjak pedal gas, meninggalkan rumah itu, meninggalkan 3 tahun pernikahanku, meninggalkan diriku yang lama di belakang. Pikiranku hanya tertuju pada satu hal, menemukan bapak dan ibu. Kemana mereka akan pergi? Mereka tidak punya siapa-siapa di kota ini selain aku. Mereka juga tidak mungkin langsung mendapatkan tiket bus atau kereta untuk pulang. Hatiku mencelos saat sebuah kemungkinan terlintas di benakku. Terminal bus. Tempat yang ramai, bising, dan asing. Tempat orang-orang yang tersesat menunggu tanpa kepastian. Aku mengemudikan mobil seperti orang gila, membelah kemacetan Jakarta dengan brutal. Klakson dan makian dari pengendara lain tidak kupedulikan. Di dalam kepalaku, pemandangan ibuku yang didorong dan sayuran yang ditendang terus berputar tanpa henti. Setiap kali bayangan itu muncul, kakiku semakin dalam menekan pedal gas. Dan benar saja, di sanalah mereka. Di tengah hiruk-pikuk terminal bus yang menyesakan, aku menemukan mereka duduk di bangku besi yang keras dan berkarat. Bapak duduk tegap, berusaha terlihat kuat, tapi aku bisa melihat getar di tangannya yang keriput. Ibu bersandar di bahunya, wajahnya tersembunyi, bahunya sedikit berguncang. Dia menangis tanpa suara. Mereka tampak begitu kecil, begitu rapuh, dan begitu tersesat di tengah keramaian yang kejam ini. Pemandangan itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati hatiku. Aku memarkir mobil sembarangan, berlari menghampiri mereka. Saat aku tiba di hadapan mereka, lututku terasa lemas. "Bapak, Ibu," panggilku, suaraku serak. Mereka mengangkat kepala. Melihatku, keterkejutan dan kelegaan terpancar di wajah mereka yang sembab. Ibu langsung berdiri dan memelukku erat. Tangisnya yang tadi tertahan kini pecah. "Enduk, kenapa kamu kesini? Pulanglah. Nanti suamimu mencarimu," isaknya di bahuku. Kata-katanya, yang bahkan dalam kondisi terhina seperti ini masih memikirkan keutuhan rumah tanggaku, membuat hatiku semakin sakit. "Tidak, Bu. Kita pulang. Arini antar bapak dan ibu pulang ke desa. Sekarang." Perjalanan pulang ke desa malam itu adalah perjalanan terpanjang dalam hidupku. Tidak ada yang berbicara selama berjam-jam pertama. Di dalam mobil hanya ada suara mesin, desau AC, dan isak tangis ibu yang perlahan mereda di kursi belakang. Aku menyetir dalam diam, tatapanku lurus ke depan menembus kegelapan malam, tapi pikiranku berkelana jauh. Aku memutar ulang pernikahanku dengan Bayu. Aku ingat saat-saat awal yang manis, janjinya untuk selalu menjagaku, untuk selalu membahagiakanku. Kemana perginya pria itu? Atau jangan-jangan, pria itu memang tidak pernah ada? Yang ada hanyalah seorang anak manja yang bersembunyi di balik topeng cinta. Seorang pria lemah yang tidak bisa hidup tanpa ibunya dan uang istrinya.
Satu persatu, semua tanda bahaya yang selama ini kuabaikan muncul kembali dengan jelas. Saat dia lebih memilih pergi berlibur dengan ibunya daripada merawatku yang sedang sakit. Saat dia diam saja ketika ibunya mengkritik masakanku di depan teman-temannya. Saat dia memakai uang hasil bonus kerjaku untuk membeli jam tangan mewah untuk dirinya sendiri tanpa memberitahuku. Aku telah menipu diriku sendiri selama ini, menyebut semua itu sebagai pengorbanan demi cinta. Hari ini, aku sadar itu bukan pengorbanan. Itu adalah kebodohan. Rasa bersalah menggerogoti hatiku. Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku membawa orang tuaku yang tulus ke dalam kandang singa yang kubangun sendiri? Seharusnya aku melindungi mereka. Seharusnya aku tidak pernah membiarkan mereka diinjak-injak seperti tadi. Enduk. Suara bapak memecah keheningan. Aku meliriknya dari kaca spion. Dia menatapku dengan tatapan yang dalam. Kamu jangan bertengkar hebat dengan Bayu karena masalah ini, ya? Bapak dan ibu tidak apa-apa. Ibu menimpali dengan suara parau. Benar, nak. Rumah tangga itu harus banyak sabar. Mungkin Bu Ratih sedang banyak pikiran. Kamu sebagai istri harus bisa menenangkan suami. Bicaralah baik-baik dengannya. Aku mencengkeram setir mobil begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Mereka masih memikirkanku. Mereka masih menasihatiku untuk bersabar. Kesabaran. Kata yang sudah terasa seperti racun bagiku. Aku menarik napas panjang, mencoba membuat suaraku terdengar tenang. Iya, Pak, Bu. Arini mengerti. Nanti Arini akan bicara baik-baik dengan Mas Bayu dan Ibu mertua. Arini minta maaf sudah membuat Bapak dan Ibu mengalami hal seperti ini. Itu adalah kebohongan terbesar yang pernah kuucapkan. Di balik kata-kata lembut itu, sumpah dinginku semakin mengeras. Bicara baik-baik? Tidak. Aku tidak akan pernah lagi berbicara baik-baik dengan mereka. Aku akan berbicara dengan bahasa yang mereka mengerti, bahasa penderitaan. Aku akan membuat mereka merasakan setiap tetes penghinaan yang dirasakan orang tuaku, tapi akan kukembalikan 100 kali lipat. Kami tiba di desa saat fajar hampir menyingsing. Rumah kayu sederhana orang tuaku terasa seperti sebuah istana yang damai dibandingkan dengan rumahku yang megah namun beracun. Udara segar pedesaan, suara jangkrik, dan kokok ayam jantan terasa seperti musik yang menenangkan jiwaku yang bergejolak. Ibu memaksaku untuk beristirahat di kamar masa kecilku. Kamar sempit dengan ranjang kayu dan jendela yang langsung menghadap ke hamparan sawah hijau. Aku merebahkan diri, tapi mataku tidak bisa terpejam. Kenangan masa kecilku yang bahagia di kamar ini berkelebat. Saat bapak mengajariku membaca, saat ibu menyuapiku makan sambil bercerita. Disinilah aku dibesarkan dengan cinta dan harga diri. Dua hal yang telah direnggut paksa oleh suamiku dan ibu mertuaku. Aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya berbaring, menatap langit-langit, sementara otakku bekerja dengan kecepatan penuh. Kemarahan buta yang tadi kurasakan mulai berubah bentuk. Ia menjadi sesuatu yang lebih terstruktur, lebih dingin, dan lebih mematikan. Sebuah rencana. Aku tidak akan menceraikan Bayu. Tidak, itu terlalu mudah baginya. Aku tidak akan mengusir mereka. Itu terlalu cepat. Aku akan menghancurkan mereka perlahan-lahan, dari dalam. Aku akan mengambil kembali semua yang telah kuberikan. Aku akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Bagaimana rasanya menjadi benalu yang dicabut paksa dari inangnya. Bagaimana rasanya dihinakan di depan banyak orang. Saat cahaya matahari pertama menembus jendela kamarku, aku bangkit. Air mataku sudah kering. Kesedihanku sudah mati. Yang tersisa hanyalah seorang wanita dengan hati yang telah membeku dan tujuan yang jelas. Aku berjalan keluar, memandang hamparan sawah yang berkilauan oleh embun pagi. Pemandangan yang damai ini menjadi saksi bisu atas sumpah dinginku. Aku mengambil ponselku. Jariku dengan mantap mencari sebuah nama di daftar kontak. Seorang teman lama, seorang wanita yang kukenal karena ketangguhan dan kecerdasannya. Seorang pengacara. Halo, Dian? Ini aku, Arini. Maaf mengganggumu pagi-pagi. Aku butuh bantuanmu. Bantuan profesional. Malam penuh air mata itu telah berakhir. Kini, yang dimulai adalah sebuah perang tanpa pertumpahan darah,
Sebuah pembalasan yang akan kubuat menjadi sebuah karya seni yang kejam. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa sangat berbeda. Jika semalam aku menyetir dengan hati yang hancur dan pikiran yang kacau, hari ini aku menyetir dengan ketenangan yang menakutkan. Setiap kilometer yang kutempuh terasa seperti langkah mendekati medan perang. Aku bukan lagi korban yang melarikan diri, aku adalah seorang jenderal yang kembali untuk menyusun strategi penyerangan. Aku berhenti sejenak di sebuah area istirahat. Aku menatap pantulan wajahku di cermin toilet. Mataku sedikit bengkak, tapi tidak ada lagi jejak kesedihan di sana. Yang ada hanyalah tatapan datar yang dingin. Aku merapikan rambutku, memoles sedikit bedak dan lipstik, mengubah penampilanku dari wanita yang putus asa menjadi wanita karir yang terkendali dan profesional. Topengku sudah terpasang. Saat aku tiba di rumah, suasana terasa canggung. Bayu dan Rati sedang duduk di ruang tamu, tampak gelisah. Mungkin mereka takut aku akan mengamuk atau langsung meminta cerai. Mereka pasti sudah menyiapkan argumen dan pembelaan diri. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menggunakannya. Aku masuk dengan langkah tenang, meletakkan tas tanganku di atas meja. Aku menatap mereka berdua, bukan dengan kemarahan, tapi dengan ekspresi lelah dan penyesalan yang kubuat-buat. Mas, Bu, aku memulai, suaraku sengaja kubuat sedikit bergetar. Arini minta maaf. Raut wajah mereka berubah dari tegang menjadi bingung. Ini jelas bukan reaksi yang mereka harapkan. Arini minta maaf karena sudah bersikap tidak dewasa kemarin. Mungkin Arini yang terlalu sensitif. Setelah Arini pikirkan semalaman, Arini sadar kalau Arini juga salah karena membuat suasana jadi panas. Lanjutku, setiap kata adalah kebohongan yang tersusun rapi. Bapak dan Ibu juga sudah Arini antar pulang. Mereka baik-baik saja, dan mereka juga titip pesan minta maaf kalau kedatangan mereka merepotkan. Keheningan menyelimuti ruangan. Bayu dan Rati saling pandang, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Lalu, perlahan, ekspresi kemenangan yang sombong mulai terukir di wajah Ratih. Nah, begitu dong. Akhirnya kamu sadar juga di mana posisimu, kata Ratih dengan nada merendahkan, tapi nadanya terdengar seperti musik di telingaku. Umpanku dimakan. Ibu juga sebenarnya tidak bermaksud kasar. Ibu hanya ingin menjaga kenyamanan di rumah ini. Lain kali, kalau orang tuamu mau datang, bicarakan dulu baik-baik. Bayu, yang tampak sangat lega karena berhasil menghindari konfrontasi, segera menghampiriku dan memegang bahuku. Sudah, sayang, tidak apa-apa. Yang penting masalahnya sudah selesai. Aku tahu kamu pasti lelah. Istirahatlah. Lupakan saja kejadian kemarin. Ya? Kita mulai lagi dari awal. Aku mengangguk dan tersenyum padanya. Senyum yang terasa seperti pecahan kaca di bibirku. Iya, Mas. Terima kasih. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir aku telah tunduk. Mereka tidak sadar, aku tidak sedang mengibarkan bendera putih. Aku sedang menggali kuburan untuk mereka, dan mereka dengan senang hati membantuku memilihkan cangkulnya. Keesokan harinya, aku menemui Dian di kantornya yang terletak di salah satu gedung pencakar langit di pusat kota. Kantornya modern, didominasi warna putih dan abu-abu, memancarkan aura profesionalisme dan kekuasaan. Dian menyambutku dengan pelukan hangat, tapi tatapannya tajam dan penuh analisis. Aku turut prihatin dengan apa yang kamu alami, Rin, katanya setelah aku selesai menceritakan semuanya, kali ini tanpa ada yang kututupi. Aku tidak menangis. Aku menceritakannya seperti sedang memaparkan sebuah studi kasus bisnis. Dingin dan faktual. Aku tidak butuh simpati, Di. Aku butuh senjata, jawabku datar. Dian mengangguk, senyum tipis tersungging di bibirnya. Aku mengerti. Dan kamu datang ke tempat yang tepat. Mari kita lihat amunisi apa saja yang kita punya. Selama 3 jam berikutnya, kami membedah setiap aspek kehidupanku. Kami mulai dari aset. Rumah ini, 100% atas namaku, dibeli jauh sebelum aku menikah dengan Bayu. Sebuah keuntungan besar. Semua investasi saham dan reksadanaku juga atas nama pribadiku. Mobil yang kupakai adalah aset perusahaan, sementara mobil yang dipakai Bayu, meskipun atas nama dia, cicilannya dibayar penuh dari rekening gajiku. Langkah pertama adalah memutus semua aliran dana,
kata Dian sambil mengetik cepat di laptopnya. Aku akan siapkan surat kuasa untuk bank agar segera mencabut status Bayu sebagai pemegang kartu kredit tambahan. Kita juga akan menutup rekening bersama kalian dan memindahkan semua saldonya ke rekening barumu yang tidak akan bisa dia akses. Semuanya akan kita lakukan secara elektronik dan senyap. Dia tidak akan tahu sampai dia mencoba menggunakannya dan ditolak. Bagaimana dengan bisnis kecilnya? Tanyaku. Beberapa tahun lalu, aku memberikan Bayu modal untuk membuka sebuah kafe kecil, sebagai cara agar dia punya kesibukan dan harga diri. Kita periksa pembukuannya, jawab Dian. Kamu bilang kamu tidak pernah ikut campur. Ini saatnya kita lihat, apakah modal darimu benar-benar digunakan dengan benar, atau hanya menjadi sumber kantong pribadinya. Rencana itu tersusun dengan detail yang mengerikan. Kami akan memutus akses finansialnya, lalu kami akan melakukan audit mendalam terhadap kafe yang kudanai, mencari setiap celah dan penyelewengan yang mungkin dia lakukan. Secara hukum, aku adalah investor utama, dan aku punya hak penuh untuk melakukannya. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidupku seperti seorang agen rahasia. Di rumah, aku adalah Arini yang penurut dan sabar. Aku memasak sarapan, tersenyum saat Bayu berangkat kerja ke kafenya, dan mendengarkan celotehan Ratih tentang teman-teman arisannya. Aku menjadi istri dan menantu teladan yang selama ini mereka inginkan. Tapi saat mereka tidak ada, atau saat malam tiba dan mereka sudah terlelap, aku berubah menjadi pribadi yang lain. Di ruang kerjaku, ditemani cahaya laptop, aku menandatangani dokumen-dokumen digital dari Dian, mengirim email ke manajer bank, dan mempelajari laporan keuangan kafe Bayu yang berhasil didapatkan oleh tim Dian. Seperti yang kuduga, pembukuan kafe itu berantakan. Banyak sekali pengeluaran tidak wajar yang ditandai sebagai biaya operasional. Biaya perjalanan, makan malam di restoran mahal, bahkan pembelian barang-barang pribadi. Bayu telah menggunakan uang bisnis yang kuberikan sebagai rekening pribadinya. Setiap angka yang kulihat adalah bukti pengkhianatannya, dan setiap bukti adalah paku yang akan kutancapkan di peti matinya kelak. Aku juga mulai mengumpulkan amunisi lain. Aku mencetak semua tagihan kartu kredit tambahan Bayu dan Ratih selama setahun terakhir. Jumlahnya fantastis. Liburan mewah, belanja tanpa henti, perawatan di klinik kecantikan mahal. Aku menyusun semuanya dalam sebuah map tebal, sebuah katalog keserakahan mereka. Melihat tumpukan kertas itu, aku tidak lagi merasa sakit hati. Aku hanya merasa jijik, dan semakin yakin dengan tujuanku. Suatu sore, Ratih pulang dari acara arisannya dengan wajah berseri-seri. Dia menenteng sebuah tas tangan keluaran terbaru yang harganya setara dengan biaya hidup orang tuaku selama 6 bulan. Rini, lihat, bagus tidak tas baru ibu, pamerannya padaku. Kebetulan kemarin ibu lihat ada model baru, jadi langsung ibu beli saja. Mumpung limit kartu dari kamu masih banyak. Aku menatap tas itu, lalu menatap wajahnya yang angkuh. Aku tahu itu adalah salah satu transaksi terakhir yang berhasil dia lakukan sebelum kartunya diblokir total beberapa jam yang lalu. Dia belum mengetahuinya. Aku memasang senyum termanisku. Senyum palsu yang sudah sangat terlatih. Bagus sekali, Bu. Ibu memang pintar memilih. Warnanya cocok sekali dengan ibu. Tentu saja, katanya bangga. Nanti kalau ada model lain yang lebih bagus, ibu mau beli lagi, ya? Kamu kan menantu ibu yang paling baik. Tentu saja, Bu, jawabku lagi, suaraku lembut seperti sutra. Dia tidak tahu bahwa kata-kataku adalah janji kosong. Dia tidak tahu bahwa senyumku adalah topeng dari neraka yang sedang kupersiapkan untuknya. Dia tidak tahu bahwa dia sedang memamerkan hasil rampasannya yang terakhir kepada Algojo yang akan segera mengeksekusinya. Biarkan dia menikmati kemenangannya yang semu ini. Karena aku akan memastikan, penderitaannya nanti akan sangat nyata. Beberapa minggu berlalu dalam ketenangan yang menipu. Aku memainkan peranku dengan sempurna. Aku menjadi istri yang patuh, menantu yang pengertian. Aku tidak pernah lagi membahas soal orang tuaku. Aku membiarkan Bayu dan Ratih terbuai dalam kemenangan mereka. Mereka pikir badai telah berlalu. Mereka tidak tahu bahwa aku sedang mempersiapkan tsunami. Domino pertama kujatuhkan pada hari Sabtu. Hari di mana Ratih biasa berkumpul dengan geng arisannya di sebuah mal paling mewah di Jakarta. Aku tahu dari celotehannya,
hari itu mereka akan mengunjungi butik langganan mereka. Aku sudah membayangkan adegan itu berulang kali di kepalaku, dan aku menunggu teleponnya dengan sabar. Telepon itu akhirnya datang sekitar pukul 3 sore, tepat saat aku sedang menikmati teh di taman belakang rumahku. Nama, ibu mertua, tertera di layar. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya dengan nada tenang. Halo, Bu. Arini. Ada yang tidak beres dengan kartumu. Semburnya dari seberang telepon, suaranya panik dan tertahan, jelas sekali dia sedang berbicara di tempat umum. Ibu sedang di kasir ini. Kartunya ditolak. Memalukan sekali. Semua teman-teman ibu melihat. Cepat kamu telepon bannya, pasti ada kesalahan sistem. Aku diam sejenak, membiarkannya merasakan sengatan panik itu sedikit lebih lama. Oh, ditolak ya, Bu? Aneh sekali. Padahal limitnya masih banyak. Aku sengaja berbohong. Mungkin jaringannya sedang bermasalah. Coba digesek sekali lagi. Sudah 3 kali dicoba. Tetap tidak bisa. Kasirnya bilang, transaksi ditolak oleh bank. Ini memalukan, Arini. Cepat lakukan sesuatu. Desaknya, suaranya kini bercampur dengan amarah. Aku bisa membayangkan pemandangannya dengan jelas. Ratih, yang selalu menjaga citranya sebagai wanita kaya, kini berdiri di depan kasir seperti seorang penipu. Teman-temannya pasti saling berbisik. Tatapan mereka yang tadinya penuh kekaguman kini berubah menjadi kasihan atau, lebih buruk lagi, cemoohan. Itu adalah hukuman pertama untuk kesombongannya. Ya sudah, Bu. Mungkin memang ada masalah. Arini juga tidak bisa berbuat apa-apa sekarang kalau dari pihak banknya langsung. Coba ibu pakai uang tunai dulu saja kalau ada, kataku dengan nada polos. Uang tunai? Ibu tidak bawa uang tunai sebanyak ini. Bagaimana ini? Kalau begitu, maaf Bu, sepertinya barangnya tidak bisa dibeli hari ini. Nanti coba Arini telepon banknya hari Senin kalau sudah buka. Ibu pulang saja. Ya, kataku dengan lembut, seolah sedang menenangkan anak kecil. Setiap kata manisku adalah belati yang menusuk harga dirinya. Terdengar suara Ratih membanting telepon. Aku tersenyum tipis, lalu kembali menyeruput tehku. Rasanya nikmat sekali. Ratih pulang ke rumah dengan wajah seperti awan badai. Dia melemparkan tasnya ke sofa, dan langsung menghampiriku yang sedang membaca buku di ruang keluarga. Bagaimana? Sudah kamu telepon banknya? Tanyanya galak. Aku menutup bukuku perlahan. Bank kan tutup hari Sabtu dan Minggu, Bu. Paling cepat baru bisa diurus hari Senin. Ibu sabar saja, ya. Mungkin memang ada kesalahan teknis. Dia menatapku dengan curiga, tapi dia tidak bisa membantah logikaku. Dia hanya bisa menggerutu dan mengomel sepanjang sisa hari itu, mengeluhkan betapa memalukannya kejadian tadi, betapa teman-temannya pasti sedang menertawakannya di belakang. Aku hanya mendengarkan dengan penuh simpati, sesekali mengangguk dan berkata, sabar ya, Bu. Giliran Bayu tiba 3 hari kemudian. Dia meneleponku pada malam hari saat aku sedang memeriksa email pekerjaan. Tidak seperti ibunya yang panik, suara Bayu terdengar rendah dan penuh amarah. Arini, apa yang terjadi dengan rekening kita? Aku baru saja selesai makan malam dengan klien penting, dan semua kartuku ditolak. Kartu kredit, kartu debit, semuanya. Untung saja klienku yang akhirnya membayar. Kamu bisa bayangkan betapa malunya aku. Aku sudah menunggu momen ini. Kartu debit juga ditolak. Mas, kok bisa? Saldonya habis memangnya? Tanyaku, berpura-pura terkejut. Mana aku tahu. Bukannya gajimu baru masuk beberapa hari yang lalu? Tidak mungkin langsung habis. Iya juga ya. Aduh, aku juga bingung. Mas, jangan-jangan rekening kita kena retas? Belakangan ini kan lagi marak penipuan online. Coba besok aku cek ke bank langsung. Ya. Mas hati-hati di jalan pulangnya. Aku menutup telepon sebelum dia sempat bertanya lebih jauh. Malam itu, saat Bayu pulang, aku sudah siap dengan semua amunisiku. Aku menunggunya di ruang kerja. Saat dia masuk dengan wajah tegang, aku tidak memberinya kesempatan untuk marah. Aku langsung menyodorkan sebuah map tebal ke hadapannya. Mas, Bu, sini sebentar.
Sepertinya Arini sudah tahu kenapa kartu-kartu kita bermasalah, kataku dengan wajah serius. Ratih, yang mendengar nada suaraku, ikut bergabung. Bayu membuka map itu. Isinya adalah ratusan lembar salinan tagihan kartu kredit dan laporan rekening koran selama setahun terakhir. Aku sudah menandai setiap pengeluaran mereka dengan stabilo berwarna merah terang. Setelah kejadian yang menimpa ibu dan Mas Bayu, Arini jadi khawatir. Jadi Arini minta laporan keuangan dari bank. Dan terus terang, Arini kaget melihatnya, jelasku dengan nada prihatin. Coba lihat. Pengeluaran kita, terutama untuk hal-hal yang tidak penting, besar sekali jumlahnya. Dalam sebulan, pengeluaran untuk belanja tas, sepatu, makan di restoran mahal, dan liburan bisa 3-4 kali lipat dari gaji Arini. Wajah Bayu dan Ratih memucat saat melihat angka-angka yang terpampang nyata di depan mata mereka. Aku tidak menuduh. Aku tidak marah. Aku hanya menyajikan fakta. Arini pikir, mungkin ini sebabnya pihak bank memblokir kartu kita. Mereka mungkin mendeteksi adanya aktivitas pengeluaran yang sangat tidak wajar dan menganggapnya sebagai risiko tinggi. Ditambah lagi, aku berhenti sejenak, menatap mereka dengan tatapan sedih yang kubuat-buat. Kondisi perusahaan Arini belakangan ini juga sedang kurang baik. Ada beberapa proyek besar yang ditunda, jadi arus kas sedikit terganggu. Arini harus mulai mengencangkan ikat pinggang. Ini adalah kebohongan yang sempurna. Bisnisku sedang berada di puncaknya, tapi mereka tidak tahu itu. Kebohongan ini memberiku alasan yang kuat untuk semua tindakanku. Ratih tampak tidak terima. Jadi maksudmu ini salah kami? Kamu sekarang jadi hitung-hitungan dengan suami dan mertuamu sendiri? Setelah semua yang ibu lakukan untuk mengurus rumah ini? Bukan begitu, Bu, jawabku lembut. Arini tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini masalah kita bersama sebagai keluarga. Kita semua harus bekerja sama untuk berhemat. Untuk sementara waktu, mungkin sebaiknya kita tidak menggunakan kartu kredit dulu. Kita pakai uang tunai saja seperlunya. Arini juga minta maaf. Untuk bulan ini dan mungkin beberapa bulan ke depan, Arini tidak bisa memberikan uang bulanan untuk ibu seperti biasa. Kita harus fokus membayar tagihan-tagihan ini dulu. Bayu terdiam. Sebagai seorang pria, dia pasti merasa malu melihat daftar pengeluarannya yang didominasi oleh istrinya. Dia tidak bisa membantah data yang ada di tangannya. Dia hanya bisa menatap tumpukan kertas itu dengan frustrasi. Lalu aku harus bagaimana? Kebutuhan kafe juga banyak. Protes Bayu. Soal kafe, Mas bisa coba kelola keuangannya lebih baik lagi. Coba cari pemasok yang lebih murah. Atau buat promosi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Mas harus bisa membuat kafe itu mandiri. Jangan terus bergantung pada suntikan dana dari Arini, apalagi dalam kondisi seperti ini. Jawabku, kata-kataku terdengar seperti nasihat seorang istri yang bijak, padahal itu adalah sebuah perintah. Mereka berdua terpojok. Mereka marah, frustrasi, tapi mereka tidak bisa menyalahkanku. Aku telah memposisikan diriku sebagai korban dari situasi ini juga, sebagai istri yang bertanggung jawab yang sedang berusaha menyelamatkan keuangan keluarga. Sejak malam itu, kehidupan di rumah berubah drastis. Tidak ada lagi paket belanja online yang datang setiap hari untuk Ratih. Tidak ada lagi makan malam mewah atau nongkrong di kafe mahal untuk Bayu. Keran uang telah kututup sepenuhnya. Ratih menjadi uring-uringan. Dia tidak bisa lagi pamer di depan teman-temannya. Dia bahkan terpaksa menolak beberapa undangan arisan dengan alasan tidak enak badan. Aku tahu, alasan sebenarnya adalah dia tidak punya uang dan tidak punya baju atau tas baru untuk dipamerkan. Bayu menjadi lebih pendiam dan pemurung. Tanpa akses ke uangku, dunianya terasa menyempit. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di kafenya, mungkin benar-benar mencoba untuk membuatnya untung, atau mungkin hanya untuk lari dari suasana rumah yang semakin dingin. Aku bergerak di tengah-tengah mereka seperti hantu. Aku tetap memasak, membersihkan rumah, dan tersenyum. Tapi senyumku tidak lagi mencapai mata. Mereka hidup di istanaku, tapi kini istana itu terasa seperti penjara yang mewah. Mereka memiliki atap di atas kepala dan makanan di atas meja, tapi aku telah merenggut hal yang paling mereka hargai, gaya hidup dan status sosial. Ini baru permulaan. Aku telah berhasil membuat mereka menderita secara finansial. Selanjutnya,
Aku akan menghancurkan sesuatu yang bahkan lebih berharga bagi mereka. Harga diri dan citra mereka di mata dunia. Beberapa minggu setelah keran uang ditutup, Ratih mulai menunjukkan tanda-tanda putus asa. Dia yang terbiasa menjadi pusat perhatian di lingkaran sosialnya, kini lebih banyak mengurung diri di kamar. Dia pasti merasa terhina karena tidak bisa lagi mengikuti gaya hidup teman-temannya. Aku tahu, bagi wanita seperti Ratih, citra sosial adalah segalanya. Kehilangan itu sama seperti kehilangan oksigen. Dan keputusasaannya adalah celah sempurna yang kubutuhkan untuk melancarkan serangan berikutnya. Rencanaku kali ini lebih rumit dan membutuhkan bantuan dari luar. Aku kembali menemui Dian. Aku ingin dia terjerat hutang. Hutang yang besar dan menakutkan, yang tidak akan pernah bisa dia ceritakan kepada siapapun. Kataku pada Dian tanpa basa-basi. Dian menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Menarik. Aku punya orang yang bisa melakukan itu. Kita akan ciptakan sebuah panggung sandiwara, dan ibaratmu akan menjadi aktris utamanya tanpa dia sadari. Panggung sandiwara itu pun dimulai. Melalui jaringan Dian yang luas, kami menemukan cara untuk memasukkan seorang aktor ke dalam lingkaran pertemanan Ratih. Aktor itu adalah seorang pria parubaya bernama Budi, yang kami dandani sedemikian rupa hingga tampak seperti seorang konsultan investasi yang sangat sukses dan dapat dipercaya. Misi pertama Budi adalah mendekati teman arisan Ratih yang paling cerewet, seorang wanita bernama Aida. Dalam sebuah pertemuan sosial yang diatur dengan rapi, Budi, secara tidak sengaja, membocorkan informasi tentang sebuah peluang investasi eksklusif di bidang properti. Hanya untuk kalangan terbatas. Katanya, keuntungannya bisa mencapai 100% hanya dalam waktu 3 bulan. Tapi slotnya hampir habis. Seperti yang sudah kuduga, Aida langsung menelan umpan itu dan menyebarkannya ke seluruh grup arisan. Berita itu sampai ke telinga Ratih. Aku bisa melihat percikan harapan di matanya yang selama ini meredup. Baginya, ini bukan hanya soal uang. Ini adalah kesempatan untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa dia bisa menghasilkan uang sendiri, dan yang terpenting, untuk kembali ke tahtanya di dunia sosialita. Dia mulai mencari cara untuk mendapatkan modal. Dia tahu dia tidak mungkin memintanya padaku. Aku akan langsung menolaknya dengan alasan, keuangan keluarga sedang sulit. Dia juga tidak mungkin meminta pada Bayu, yang kafenya sendiri sedang sekarat. Disinilah babak kedua sandiwara dimulai. Ratih, dengan ragu-ragu, menghubungi Aida dan menanyakan lebih lanjut tentang investasi itu. Aida, yang juga sudah dihasut oleh Budi, menyarankan Ratih untuk berbicara langsung dengan Pak Budi yang hebat itu. Dalam pertemuannya dengan Budi, Ratih menumpahkan semua keluh kesahnya tentang bagaimana menantunya yang pelit telah membatasi keuangannya. Budi mendengarkan dengan penuh simpati. Saat Ratih mengeluh tidak punya modal, Budi berpura-pura berpikir keras. Begini saja, Bu Ratih, kata Budi dengan nada berbisik konspiratif. Sebenarnya saya tidak boleh melakukan ini. Tapi karena saya lihat ibu adalah orang yang punya potensi, saya akan bantu. Saya punya kenalan, seorang investor pribadi, yang bisa memberikan pinjaman cepat tanpa agunan. Tapi bunganya sedikit lebih tinggi dari bank. Bagaimana? Mata Ratih berbinar. Dia tidak peduli soal bunga. Yang dia lihat hanyalah jalan pintas menuju kekayaan. Dia langsung setuju. Investor pribadi, yang dimaksud Budi tentu saja adalah sebuah perusahaan rentenir profesional yang sudah diatur oleh tim Dian. Mereka kejam, tapi bekerja dalam koridor hukum yang abu-abu. Seminggu kemudian, Ratih secara diam-diam pergi ke sebuah ruko kecil di pinggiran kota. Di sana, dia menandatangani setumpuk kertas tanpa membacanya dengan teliti. Yang penting baginya adalah tas berisi uang tunai dalam jumlah besar yang diserahkan kepadanya. Uang itu langsung dia serahkan kepada Budi sebagai dana investasi. Dia pulang dengan perasaan lega dan penuh kemenangan, membayangkan bagaimana dia akan mengejutkanku dengan keuntungan investasinya 3 bulan lagi. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menjual jiwanya. Sementara Ratih berjalan masuk ke dalam perangkapnya, aku mulai mengalihkan perhatianku pada Bayu. Audit terhadap kafenya sudah selesai, dan hasilnya lebih buruk dari yang kubayangkan. Dia tidak hanya boros, tapi juga melakukan penggelapan kecil-kecilan. Ini adalah kartu asku,
yang akan kusimpan untuk saat yang tepat. Untuk sekarang, aku akan menghancurkannya secara perlahan dari luar. Bayu, yang frustrasi karena kafenya tidak menghasilkan apa-apa, mulai menyebar CV dan mencari pekerjaan kantoran. Dia ingin merebut kembali kendali dan kemandirian finansialnya. Aku membiarkannya berharap. Tapi di belakangnya, aku mulai bekerja. Aku memiliki jaringan yang cukup luas di dunia bisnis. Aku tidak perlu menjatuhkannya secara terang-terangan. Aku hanya perlu menanam benih keraguan. Saat seorang teman lamaku yang bekerja sebagai kepala HRD di sebuah perusahaan besar meneleponku dan berkata bahwa CV Bayu masuk ke mejanya, aku menjawab dengan nada yang hati-hati. Oh, Bayu melamar ke sana? Baguslah kalau dia punya semangat, kataku sambil menghela napas pelan. Dia pria yang baik, kok. Hanya saja, mungkin dia lebih cocok di bidang kreatif yang tidak terlalu terikat waktu. Dia itu free spirit. Aku sebagai istri tentu mendukung penuh apapun passionnya. Makanya selama ini kubiarkan dia mengelola kafenya, meskipun hasilnya belum maksimal. Yang penting dia bahagia. Kata-kataku terdengar seperti pujian seorang istri yang suportif. Tapi di dunia korporat, kalimat free spirit, mencari passion, dan didukung penuh oleh istri, adalah kode untuk tidak bisa diandalkan, tidak punya arah, dan hidup dari uang istri. Itu adalah ciuman kematian untuk karirnya. Hal yang sama kuulangi beberapa kali kepada beberapa kontak pentingku. Hasilnya bisa ditebak. Bayu dipanggil untuk beberapa wawancara, tapi tidak pernah ada yang berlanjut ke tahap berikutnya. Dia pulang dengan wajah semakin muram setiap harinya. Aku tidak mengerti, Rin, keluhnya suatu malam. Wawancaranya berjalan lancar, tapi mereka semua menolakku dengan alasan yang tidak jelas. Aku menepuk pundaknya dengan penuh kasih sayang. Mungkin belum rezeki, Mas. Jangan menyerah, ya. Coba terus. Citra mereka hancur lebur. Di kalangan teman-teman Ratih, dia kini dianggap sebagai sosialita yang jatuh miskin. Di kalangan teman-teman bisnisku, Bayu dianggap sebagai pria tak berguna yang hanya menumpang hidup pada istrinya. Bisik-bisik itu menyebar seperti wabah, menggerogoti harga diri mereka sedikit demi sedikit setiap hari. Puncak dari babak ini tiba sekitar sebulan setelah Ratih berinvestasi. Tentu saja, Budi menghilang tanpa jejak. Nomor teleponnya tidak aktif. Ratih panik. Dia mencoba bertanya pada Aida, tapi Aida juga tidak tahu apa-apa dan malah menyalahkannya karena terlalu serakah. Ratih sendirian dalam masalahnya. Lalu, suatu sore saat aku sedang tidak di rumah, dua orang pria berbadan tegap datang mengetuk pintu. Mereka adalah debt collector dari perusahaan rentenir itu. Mereka tidak berteriak atau mengancam. Mereka hanya berbicara dengan nada dingin dan sopan, menunjukkan salinan perjanjian yang ditandatangani Ratih, dan memberitahunya bahwa pembayaran pertamanya sudah jatuh tempo. Kami akan kembali lagi minggu depan, Bu. Tolong siapkan pembayarannya. Kami tidak suka ada masalah, kata salah satu dari mereka sebelum pergi. Malam itu, aku melihat Ratih seperti orang linglung. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Dia tidak berani menatap mataku. Pada saat yang sama, Bayu masuk ke dalam rumah, melempar tas kerjanya ke lantai. Aku ditolak lagi, teriaknya frustrasi. Ini sudah yang ke-15 kalinya. Mereka berdua duduk di ruang keluarga yang mewah, terpisah beberapa meter, tapi sama-sama tenggelam dalam penderitaan dan keputusasaan mereka masing-masing. Mereka tidak sadar bahwa sumber dari semua masalah mereka sedang berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan dingin tanpa emosi. Aku telah berhasil mengisolasi mereka. Aku telah menjerat yang satu dalam hutang yang menakutkan, dan menghancurkan masa depan karir yang lain. Mereka berdua kini rapuh dan terpojok. Sudah hampir tiba waktunya untuk melancarkan serangan terakhir. Serangan yang akan merenggut satu-satunya hal yang masih mereka miliki, atap di atas kepala mereka. Atmosfer di dalam rumah terasa seperti udara sebelum badai besar. Berat, menyesakan, dan penuh dengan listrik statis kemarahan yang tak terucap. Sudah hampir 2 bulan sejak keran uangku tutup, dan efeknya mulai merusak kewarasan Bayu dan Ratih. Ratih hidup dalam ketakutan yang konstan. Setiap kali bel pintu berbunyi atau ada motor yang berhenti di depan rumah, tubuhnya akan menegang. Dia menjadi pucat dan mudah terkejut.
Para penagih hutang itu selalu menepati janji mereka. Mereka datang setiap minggu, tidak pernah mengancam secara fisik, tapi tatapan mereka yang dingin dan kata-kata mereka yang terukur jauh lebih menakutkan. Aku tahu semua ini karena aku yang menyuruh mereka melakukannya. Perusahaan rentenir itu kini bekerja untukku. Bayu, di sisi lain, tenggelam dalam lautan keputusasaan. Dia telah berhenti mencari pekerjaan. Setiap hari dia hanya duduk di depan televisi, mengganti-ganti saluran tanpa minat, matanya kosong. Egonya sebagai seorang pria telah hancur berkeping-keping. Dia tidak lagi punya uang, tidak punya status, dan tidak punya masa depan. Dia adalah raja yang digulingkan dari tahta yang bahkan tidak pernah menjadi miliknya. Aku bergerak di antara dua jiwa yang tersiksa ini, seperti malaikat maut yang sabar. Aku tetap melayani mereka, meletakkan makanan di depan mereka yang seringkali tidak mereka sentuh, membersihkan rumah yang terasa semakin dingin dan kosong. Aku menunggu. Menunggu saat yang tepat untuk melepaskan pukulan terakhirku. Momen itu datang pada suatu Rabu sore. Aku tahu dari jadwalku bahwa hari itu adalah batas waktu pembayaran hutang Ratih untuk bulan ini. Aku sengaja pulang kerja lebih awal. Aku menemukannya sedang duduk di sofa, tangannya gemetar sambil memegang ponsel, wajahnya basah oleh air mata. Bayu duduk di seberangnya, menatap ibunya dengan tatapan bingung dan khawatir. Melihatku datang, Ratih seolah melihat secercah harapan terakhir. Dia bangkit, berlari ke arahku, dan melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia berlutut di kakiku. "Arini, tolong ibu, nak, ibu mohon," isaknya sambil memegang ujung celana kerjaku. "Ibu butuh uang. Uang dalam jumlah besar. Kalau tidak, habislah riwayat ibu." Bayu terperanjat. "Uang untuk apa, Bu? Ada apa sebenarnya?" "Ibu punya hutang, Bayu. Hutang yang sangat besar." Ratih akhirnya mengaku, suaranya parau karena putus asa. "Mereka akan datang lagi besok. Mereka mengancam akan melakukan hal-hal buruk pada ibu." Bayu menatapku, wajahnya penuh permohonan. Harga dirinya yang tersisa seolah menguap begitu saja. "Arini, aku mohon, sayang. Kali ini saja, tolong bantu ibu. Berapapun jumlahnya, aku janji akan menggantinya nanti. Aku akan bekerja apa saja," katanya, suaranya bergetar. Aku menatap mereka berdua yang sedang bersimpuh dan memohon di hadapanku. Ratih, wanita sombong yang pernah menyebut orang tuaku benalu. Bayu, pria yang dengan dinginnya membiarkan ibunya mengusir mertuanya sendiri. Pemandangan ini adalah apa yang telah kunantikan selama berbulan-bulan. Tapi aku tidak merasakan kepuasan. Yang kurasakan hanyalah kekosongan yang dingin. Aku mendengarkan semua permohonan dan janji-janji kosong mereka sampai selesai. Aku membiarkan mereka menumpahkan semua ketakutan dan keputusasaan mereka di kakiku. Setelah mereka kehabisan kata-kata dan hanya isak tangis yang tersisa, aku akhirnya angkat bicara. Suaraku keluar dengan nada yang sangat tenang, hampir seperti bisikan, tapi setiap katanya terasa tajam seperti silet. "Uang?" Aku memulai. "Bukankah sudah pernah Arini katakan kalau kondisi keuangan sedang sulit? Tapi ini darurat, Arini. Ini masalah hidup dan mati," jerit Ratih. "Hidup dan mati?" Aku menatapnya lurus ke mata. "Untuk apa uang sebanyak itu, Bu? Hutang karena apa?" "Karena investasi bodong yang ibu ikuti karena keserakahan ibu sendiri." Wajah Ratih langsung berubah pucat pasi. Dia syok. "Bagaimana aku bisa tahu? Masalahnya bukan lagi soal uang, Mas, Bu," lanjutku, kini menatap mereka bergantian. "Masalah kita sudah jauh lebih besar dari itu." Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Bukan suara ketukan pintu yang mengancam dari para penagih hutang. Ini adalah suara bel yang sopan. Bayu, dengan bingung, bangkit untuk membuka pintu. Seorang kurir berseragam berdiri di sana, menyodorkan sebuah amplop coklat tebal yang tampak sangat resmi. "Untuk Bapak Bayu Aditama dan Ibu Ratih Anjani," kata kurir itu. Bayu menerima amplop itu dan menutup pintu. Dia dan ibunya menatap amplop itu dengan curiga. Mungkin surat peringatan dari bank, atau surat gugatan dari seseorang. Dengan tangan gemetar, Bayu merobek amplop itu.
Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dengan kop surat dari sebuah firma hukum ternama. Firma hukum milik Dian. Mereka membacanya, mata mereka bergerak cepat dari atas ke bawah. Aku melihat pemahaman perlahan-lahan merayap masuk ke wajah mereka, diikuti oleh kengerian dan ketidakpercayaan mutlak. Itu adalah surat somasi dan pengosongan rumah. Isinya ditulis dalam bahasa hukum yang dingin dan lugas. Menyatakan bahwa mereka berdua, yang tidak memiliki hak kepemilikan atau perjanjian sewa yang sah, diwajibkan untuk meninggalkan properti yang beralamat di Jalan Cendana nomor 16 dalam waktu 7 kali 24 jam sejak surat ini diterima. Jika gagal mematuhinya, maka pihak kami, yang mewakili klien kami, Arini Prameswari, akan menempuh jalur hukum untuk melakukan pengusiran paksa. Hening. Surat itu jatuh dari tangan Bayu, melayang dan mendarat di atas lantai marmer. Apa maksudnya ini, Arini? Bisik Bayu, suaranya nyaris tak terdengar. Disinilah topengku akhirnya terlepas. Senyum lembut dan sikap sabarku lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kalian masih ingat hari itu? Tanyaku, suaraku kini keras dan menusuk. Hari saat kalian menyeret kedua orang tuaku keluar dari rumah ini seperti sampah. Kalian ingat? Mereka hanya bisa menatapku dengan ngeri. Aku menunjuk Ratih, mendorong ibuku yang sudah tua. Kau menumpahkan hasil kebun mereka, hasil jerih payah mereka, di lantai ini dan menyebutnya sampah. Dan aku beralih ke Bayu, kau berdiri diam seperti pengecut saat ibumu menghina mertuamu. Kau bahkan ikut menyuruh mereka pergi. Aku melangkah maju, mengambil surat yang tergeletak di lantai. Surat ini, kataku sambil mengacungkannya di depan wajah mereka, adalah balasan untuk perbuatan kalian hari itu. Ini adalah surat pengusiran balasan dariku. Kalian bilang orang tuaku tidak pantas menginjakan kaki di rumah ini? Sekarang dengarkan baik-baik. Aku, Arini Prameswari, pemilik sah rumah ini, mengatakan bahwa kalian berdua adalah benalu yang tidak pantas lagi menghirup udara di dalam istanaku. Arini, jangan, aku mohon, aku istrimu. Ratih mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Tidak, kau bukan ibuku. Kau hanya ibu dari pria yang sayangnya pernah kunikahi. Bayu akhirnya menemukan suaranya. Arini, aku ini suamimu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada suamimu sendiri? Pada ibuku? Aku tertawa. Tawa yang terdengar kering dan tanpa kegembiraan. Suamiku? Suamiku sudah mati, Bayu. Dia mati di hari dia memilih untuk berpihak pada ibunya yang jahat daripada membela istrinya dan mertuanya yang terhina. Yang berdiri di hadapanku sekarang hanyalah seorang pria asing, seorang penumpang gelap yang sudah terlalu lama tinggal gratis di rumahku. Aku menatap jam di dinding. Waktu kalian 7 hari. 6 hari, 23 jam, dan sekitar 50 menit lagi, tepatnya. Manfaatkan waktu kalian baik-baik untuk berkemas. Setelah itu, aku tidak mau lagi melihat wajah kalian di sini. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku berbalik dan berjalan menuju kamarku. Aku menutup pintu dan menguncinya. Dari balik pintu, aku bisa mendengar suara teriakan mereka. Teriakan syok, kemarahan, dan keputusasaan. Suara Ratih yang melengking histeris, suara Bayu yang berteriak memanggil namaku sambil menggedor-gedor pintu. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada penyesalan, tidak ada belas kasihan. Aku hanya duduk di tepi ranjang, mendengarkan simfoni kehancuran mereka. Ini adalah pembalasan yang setimpal. Mereka pernah membanting pintu di depan wajah orang tuaku. Sekarang, aku telah membanting pintu di depan seluruh kehidupan mereka. 7 hari berikutnya adalah gambaran neraka di dalam rumahku sendiri. Aku mengurung diri di kamarku, bekerja dari rumah, dan hanya keluar saat mereka tidak terlihat. Aku memesan makanan dari luar, menolak untuk makan apapun yang ada di dapur. Aku memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah hantu yang gentayangan, tidak terlihat dan tidak bersuara. Hari pertama dan kedua, mereka habiskan dengan penyangkalan. Mereka terus-menerus menggedor pintu kamarku, meneriakkan namaku, mengirim ratusan pesan yang berisi permohonan, ancaman, dan sumpah serapah. Aku tidak pernah menjawab. Mereka mencoba menelepon kerabat dan teman-teman, mencari tempat untuk mengadu atau meminjam uang. Tapi reputasi mereka sudah hancur.
Tidak ada yang mau membantu pasangan yang dikenal sebagai benalu. Memasuki hari ketiga, kenyataan mulai merayap masuk. Mereka sadar aku tidak main-main. Aku mendengar suara isak tangis Ratih yang putus asa di malam hari, diselingi suara bentakan Bayu yang frustrasi. Mereka mulai berkemas. Aku bisa mendengar suara mereka menyeret koper dan kardus. Proses berkemas itu sendiri adalah sebuah siksaan bagi mereka. Mereka harus memilih barang mana yang akan dibawa dari tumpukan harta benda yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun menggunakan uangku. Tas-tas bermerek, sepatu mahal, pakaian desainer, jam tangan mewah. Setiap benda yang mereka masukkan ke dalam kardus adalah pengingat akan kehidupan indah yang akan segera direnggut dari mereka. Pada hari kelima, keputusasaan mencapai puncaknya. Mereka sadar mereka tidak punya uang sepeser pun untuk menyewa tempat tinggal baru, bahkan untuk membayar uang jaminan sekalipun. Aku mendengar mereka berdebat hebat. Lalu, aku melihat sesuatu yang membuatku tersenyum tipis. Bayu mulai memasukkan barang-barang mewah milik ibunya dan miliknya sendiri ke dalam mobil. Mereka pergi selama beberapa jam. Saat kembali, wajah mereka tampak lebih hancur dari sebelumnya. Aku tahu persis kemana mereka pergi. Ke toko-toko barang mewah bekas di selatan Jakarta. Aku bisa membayangkan betapa terhinanya Ratih seatas kesayangannya yang dulu dia beli seharga puluhan juta, kini hanya ditawar beberapa juta saja oleh pembeli yang menatapnya dengan pandangan meremehkan. Mereka terpaksa menjual simbol status mereka hanya untuk bertahan hidup. Hari ketujuh. Hari pengusiran. Pagi itu, sebuah mobil bak terbuka yang sudah tua dan berkarat berhenti di depan rumahku yang megah. Pemandangan yang sangat kontras. 2 orang pria kurus turun dari mobil itu. Kuli angkut. Bayu dan Ratih, dengan wajah tertunduk menahan malu, mulai mengeluarkan kardus-kardus dan koper-koper mereka dari dalam rumah. Para tetangga yang biasanya hanya melihat mobil-mobil mewah keluar masuk gerbang rumahku, kini menyaksikan tontonan yang langka ini. Beberapa dari mereka keluar, berbisik-bisik sambil menatap terang-terangan. Aku melihat Bulina, tetangga sebelah yang juga teman arisan Ratih, menatap dari balik gordennya dengan senyum penuh kemenangan. Penghinaan ini jauh lebih buruk daripada diusir secara diam-diam. Mereka diusir di depan mata dunia mereka. Aku mengamati semuanya dari jendela kamarku di lantai 2. Aku adalah penonton di baris terdepan pertunjukan drama yang kusutradarai sendiri. Aku melihat punggung Bayu yang membungkuk saat mengangkat kardus berat. Aku melihat Ratih yang mencoba menutupi wajahnya dari tatapan para tetangga. Tidak ada lagi keangkuhan yang tersisa, hanya kehinaan. Setelah semua barang dinaikkan, mereka berdua berdiri sejenak di depan gerbang, menatap rumah yang pernah menjadi surga mereka. Lalu, dengan langkah gontai, mereka masuk ke dalam mobil bak terbuka itu, duduk di depan di samping sopir. Mobil itu menyala, mengeluarkan suara batuk-batuk, lalu perlahan berjalan pergi, membawa mereka menjauh dari kehidupanku selamanya. Aku turun ke bawah. Rumah terasa sunyi. Sangat sunyi. Bau parfum Ratih yang menyengat sudah hilang. Jejak sepatu Bayu yang malas sudah tidak ada. Rumah ini kembali menjadi milikku seutuhnya. Beberapa hari kemudian, rasa penasaranku muncul. Aku ingin tahu di mana mereka mendarat. Tidak sulit bagi tim Dian untuk melacaknya. Mereka menyewa sebuah kontrakan petak di sebuah gang sempit di daerah, padat penduduk di pinggiran kota. Sebuah tempat yang sangat jauh berbeda dari istanaku. Dian memberiku beberapa foto yang diambil oleh orang suruhannya. Foto-foto itu menunjukkan sebuah ruangan kecil berukuran 3 kali 3 meter dengan dinding yang catnya sudah mengelupas. Tidak ada AC, hanya kipas angin kecil yang kotor. Kamar mandi digunakan bersama dengan penghuni kontrakan lainnya, terletak di ujung gang yang becek. Foto yang lain menunjukkan Ratih sedang duduk termenung di depan pintu kontrakannya, menatap lalu lalang orang dengan pandangan kosong. Ada juga foto Bayu, tampak jauh lebih kurus, sedang berjalan kaki dengan pakaian lusuh, mungkin sedang mencari pekerjaan serabutan. Mereka telah jatuh ke dasar jurang. Kehidupan baru mereka adalah neraka. Suara bising dari tetangga yang bertengkar, bau comberan yang menyengat, dan nyamuk yang berdenging setiap malam. Mereka yang terbiasa dilayani, kini harus melakukan semuanya sendiri. Mencuci baju dengan tangan, memasak mie instan di atas kompor gas portabel kecil. Hubungan ibu dan anak yang dulu begitu lengket seperti lem, kini hancur karena tekanan kemiskinan.
Mereka mulai saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa. Semua ini gara-gara keserakahan ibu. Kalau saja ibu tidak berhutang pada rentenir itu, teriak Bayu suatu malam, yang didengar oleh mata-mata Dian. Salahmu sendiri. Kenapa kamu tidak bisa jadi laki-laki yang benar? Kenapa kamu harus numpang hidup sama istrimu sampai kita jadi begini? Balas Ratih tidak mau kalah. Pertengkaran mereka menjadi hiburan sehari-hari bagi para tetangga. Pasangan ibu dan anak yang aneh, yang dulunya tampak seperti orang kaya tapi kini hidup lebih sengsara dari mereka. Bayu akhirnya mendapatkan pekerjaan. Bukan di kantor ber-AC, tapi di pasar induk. Menjadi kuli panggul. Setiap hari dia harus mengangkat karung-karung berat berisi sayuran dan buah-buahan. Punggungnya sakit, tangannya melepuh. Upahnya yang tidak seberapa seringkali habis, hanya untuk membeli makanan dan rokok. Ego dan harga dirinya terkubur di bawah tumpukan karung bawang. Ratih, yang tidak punya keahlian apapun, hanya bisa diam di kontrakan. Wanita yang dulu takut kulitnya kotor, kini harus hidup di tengah kekumuhan. Wanita yang dulu jijik dengan masakan kampung, kini harus bersyukur jika bisa makan nasi dengan lauk seadanya. Aku menatap foto-foto dan membaca laporan dari Dian dengan perasaan yang aneh. Ada sedikit kepuasan, tentu saja. Tapi yang lebih dominan adalah perasaan dingin dan hampa. Aku telah berhasil. Aku telah membuat mereka menderita, bahkan lebih dari yang kubayangkan. Aku telah mengambil segalanya dari mereka. Mereka kini hidup di dasar jurang, dan aku tahu, tali untuk naik ke atas ada di tanganku. Tapi aku tidak akan pernah melemparkannya. Aku akan membiarkan mereka di sana, di dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri, untuk meratapi dosa-dosa mereka selamanya. 3 bulan berlalu. 3 bulan sejak aku mengusir Bayu dan Ratih dari kehidupanku. Aku membiarkan mereka merebus dalam panci penderitaan yang telah kusiapkan. Dari laporan mingguan yang dikirimkan oleh tim Dian, aku tahu bahwa kehidupan mereka tidak membaik sama sekali. Sebaliknya, mereka semakin terpuruk. Bayu masih bekerja sebagai kuli panggul, tubuhnya yang dulu terawat kini kurus dan legam terbakar matahari. Ratih, yang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, hanya bisa mengandalkan upah harian Bayu yang pas-pasan, hidup dalam kelaparan dan kecemasan yang konstan. Mereka sudah berada di titik terendah. Tapi bagiku, itu belum cukup. Luka mereka masih terbuka, dan aku datang untuk menaburkan garam di atasnya. Aku ingin melihat langsung hasil karyaku. Aku ingin mereka melihatku, melihat semua yang telah mereka sia-siakan, dan memahami sepenuhnya bahwa aku adalah arsitek dari neraka mereka. Pagi itu, aku memilih pakaianku dengan sangat hati-hati. Sebuah gaun sutra berwarna zamrud yang memancarkan kemewahan, dipadu dengan perhiasan berlian yang berkilauan samar. Aku merias wajahku dengan sempurna. Penampilanku hari ini harus menjadi tamparan visual bagi mereka. Aku tidak menyetir sendiri. Aku menyewa sebuah sedan Eropa keluaran terbaru, lengkap dengan seorang supir pribadi berseragam. Mobil hitam mengkilap itu melaju perlahan, meninggalkan jalanan mulus di pusat kota dan memasuki ganggang sempit di pinggiran Jakarta. Semakin dalam kami masuk, semakin kumuh pemandangannya. Mobil mewah ini tampak seperti alien yang tersesat di planet lain. Orang-orang di pinggir jalan berhenti dari aktivitas mereka, menatap kami dengan campuran rasa penasaran dan kagum. Akhirnya, kami tiba di gang menuju kontrakan mereka. Gang itu terlalu sempit untuk mobil. Tunggu di sini, perintahku pada supir. Supir itu dengan sigap turun dan membukakan pintu untukku. Saat aku melangkah keluar, aku menjadi pusat perhatian. Para ibu yang sedang mengobrol di depan rumah, anak-anak yang bermain kelereng, semua mata tertuju padaku. Aku berjalan di atas jalanan tanah yang becek dengan sepatu hak tinggiku yang mahal, melangkah dengan anggun seolah sedang berjalan di atas karpet merah. Aku menemukan pintu kontrakan mereka yang terbuat dari triplek tipis yang sudah lapuk. Aku mengetuknya pelan. Pintu itu terbuka, dan yang muncul adalah Bayu. Penampilannya membuatku hampir tidak mengenalinya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam tidak bercukur, dan dia hanya mengenakan kaos oblong yang sudah kotor dan celana pendek. Saat matanya melihatku, ekspresinya berubah drastis. Dari kebingungan, menjadi syok, lalu ketakutan yang mendalam. Di belakangnya, aku bisa melihat Ratih yang sedang duduk di lantai, menatapku dengan mata terbelalak ngeri. "Arini," desis Bayu,
Suaranya serak. Aku tidak menjawab. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan sempit itu tanpa diundang. Bau pengap dan lembab langsung menyergap hidungku. Aku melihat sekeliling. Kasur tipis di lantai, tumpukan pakaian kotor di sudut, dan beberapa piring kotor sisa makan semalam. Pemandangan yang menyedihkan. Aku tetap berdiri, menjaga jarak, seolah takut kemiskinan mereka akan menular padaku. Apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Bayu dengan suara bergetar. Ada sedikit harapan di matanya. Mungkin dia pikir aku datang karena kasihan, karena ingin menolong. Aku akan memadamkan harapan itu dengan kejam. Hanya kunjungan singkat. Jawabku dingin. Aku menatap Ratih. Bagaimana kabar ibu? Kudengar ibu sedang kesulitan keuangan. Bagaimana dengan para penagih hutang itu? Apa mereka masih sering datang berkunjung? Pertanyaanku membuat Ratih gemetar ketakutan. Hutang itu adalah momok terbesarnya, rahasia kelam yang menghantuinya setiap malam. Jangan khawatir, lanjutku sambil tersenyum tipis. Mereka tidak akan pernah datang lagi untuk menagih. Secercah kelegaan muncul di wajah Ratih, tapi itu hanya sesaat. Karena beberapa minggu yang lalu, aku melanjutkan dengan nada pelan dan jelas, aku sudah membeli seluruh perusahaan rentenir itu. Semua catatan hutang mereka, termasuk milik ibu, kini ada di tanganku. Jadi, hutang ibu yang puluhan, atau mungkin sekarang sudah ratusan juta dengan bunganya itu, bukan lagi pada mereka. Hutang itu sekarang, padaku. Wajah Ratih berubah menjadi putih seperti mayat. Napasnya tercekat di tenggorokan. Kenyataan itu terlalu mengerikan untuk diproses. Dia sekarang berhutang nyawa pada musuh terbesarnya. Aku memegang kendali penuh atas dirinya. Aku kemudian beralih menatap Bayu, yang masih berdiri mematung karena syok. Dan kau, Bayu, kau pasti sangat frustrasi, ya? Sudah berbulan-bulan mencari kerja, tapi tidak ada satupun yang mau menerimamu. Kau pikir kau sedang sial? Atau mungkin kau merasa dunia ini tidak adil? Aku tertawa kecil. Kau salah. Itu bukan nasib sial. Itu adalah desainku. Setiap kali CVMU mendarat di meja seorang HRD, aku memastikan mereka tahu siapa dirimu. Aku menceritakan pada mereka sebuah kisah tentang seorang pria yang sangat kusayangi. Seorang pria yang punya mimpi, tapi sayangnya tidak punya kemampuan. Seorang pria manja yang lebih suka hidup nyaman dari uang istrinya daripada bekerja keras. Ceritaku sangat menyentuh. Saking menyentuhnya, tidak ada seorang pun yang berani mengambil risiko untuk mempekerjakan pria seperti itu. Mata Bayu membelalak. Pemahaman yang mengerikan itu akhirnya sampai ke otaknya. Kegagalannya bukanlah karena takdir. Kegagalannya telah direncanakan dengan sangat teliti oleh wanita yang berdiri di hadapannya. Tapi itu belum semua, kataku, kini mengeluarkan pukulan pamungkasku. Aku mengambil sebuah map dari dalam tasku dan melemparkannya ke lantai di antara mereka. Buka itu. Dengan tangan gemetar, Bayu memungut map itu dan membukanya. Isinya adalah salinan laporan audit dari kafenya. Aku sudah menandai semua transaksi janggal, semua bukti penggelapan dana yang dia lakukan. Aku punya cukup bukti di situ untuk membuatmu tinggal di Hotel Prodeo selama 3-5 tahun. Bayu, kau suka sekali hidup gratis, kan? Kupikir kau akan suka tinggal di sana. Makan dan tempat tinggal ditanggung negara. Mereka berdua benar-benar hancur. Tidak ada lagi perlawanan yang tersisa. Yang ada hanyalah keputusasaan mutlak. Apa maumu, Arini? Isak Ratih akhirnya menemukan suaranya. Bunuh saja kami sekalian. Itu lebih baik daripada siksaan ini. Membunuh kalian? Aku menggelengkan kepala. Tidak. Itu terlalu mudah. Aku mau kalian hidup. Aku mau kalian hidup dalam penderitaan ini setiap hari. Aku mau kalian selalu mengingatku setiap kali kalian makan nasi tanpa lauk. Setiap kali kalian tidur di lantai yang keras ini. Aku mengeluarkan 2 set dokumen lagi dari tasku. Ini, kataku sambil meletakkannya di atas meja reot. Yang satu surat gugatan cerai untukmu, Bayu. Tanda tangani, dan aku tidak akan melaporkanmu ke polisi. Anggap saja itu hadiah perpisahan dariku. Dan yang ini untukmu, Bu, lanjutku pada Ratih. Ini perjanjian restrukturisasi hutang.
Kau akan membayar hutangmu padaku dengan cara mencicil. Jumlahnya kecil setiap bulan, sangat kecil. Tapi cukup untuk memastikan kau harus bekerja keras seumur hidupmu hanya untuk membayarnya. Jika kau telat membayar 1 hari saja, aku akan menggunakan jalur hukum. Ini adalah perbudakan modern. Aku tidak akan memenjarakan mereka. Aku akan menjadikan seluruh sisa hidup mereka sebagai penjara. Mereka tidak punya pilihan. Dengan air mata yang membanjiri wajah, Bayu menandatangani surat cerai itu. Ratih, dengan tangan yang lebih gemetar lagi, menandatangani perjanjian hutangnya. Mereka baru saja menandatangani surat penyerahan diri mereka kepadaku. Aku mengambil kembali dokumen-dokumen itu. Misiku sudah selesai. Aku menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. 2 manusia yang hancur lebur, duduk di tengah reruntuhan hidup mereka. Sebelum aku berbalik untuk pergi, aku menatap sekeliling ruangan kumuh itu sekali lagi. Nikmatilah istana baru kalian, kataku, suaraku dingin tanpa emosi. Bukankah ini sangat setimpal dengan perlakuan yang kalian berikan pada kedua orang tuaku? Dulu kalian menyebut mereka benalu. Lihatlah diri kalian sekarang. Selamat menderita. Aku melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Aku berjalan kembali menyusuri gang becek, meninggalkan isak tangis dan ratapan mereka. Saat aku masuk kembali ke dalam mobil yang sejuk dan mewah, aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan apa-apa. Yang kurasakan hanyalah kekosongan. Perangku telah berakhir. Dan aku telah menang secara mutlak. Beberapa hari setelah kunjungan terakhirku ke neraka mereka, proses perceraianku dengan Bayu selesai dengan sangat cepat. Dia tidak melawan sama sekali. Aku kini resmi menjadi seorang wanita lajang. Status yang terasa aneh, namun membebaskan. Perang telah berakhir, dan kini saatnya untuk membersihkan sisa-sisa pertempuran dan membangun kembali kehidupanku. Langkah pertama yang kulakukan adalah sebuah keputusan besar. Aku menjual rumah megah di Jalan Cendana itu. Rumah itu, yang pernah menjadi simbol kesuksesanku, kini terasa tercemar. Setiap sudutnya menyimpan kenangan buruk tentang penghinaan dan pengkhianatan. Aku tidak lagi butuh istana yang dingin. Yang kubutuhkan adalah sebuah rumah yang hangat. Dengan sebagian hasil penjualan rumah itu, aku membeli sebuah rumah baru di kawasan yang lebih tenang dan asri di selatan Jakarta. Rumah ini tidak semewah atau sebesar yang dulu, tapi jauh lebih indah dan nyaman. Rumah ini memiliki taman belakang yang luas, dengan pohon-pohon rindang dan petak-petak tanah kosong yang menunggu untuk ditanami. Rumah ini terasa hidup, terasa memiliki jiwa. Setelah semuanya siap, aku melakukan perjalanan yang paling penting. Aku pulang ke desa. Saat aku tiba, bapak dan ibu menyambutku di teras rumah kayu mereka yang sederhana. Aku memeluk mereka erat. Arini sudah bercerai, Pak, Bu, kataku pelan. Mereka tidak terkejut. Mereka hanya menatapku dengan tatapan penuh kasih. Yang penting kamu sekarang baik-baik saja, Enduk, kata bapak sambil mengusap kepalaku. Sekarang, giliran Arini yang merawat bapak dan ibu, kataku sambil menahan air mata haru. Arini sudah siapkan rumah baru untuk kita di Jakarta. Rumah kita sendiri. Arini mohon, ikutlah dengan Arini. Tinggallah bersama Arini. Sudah cukup bapak dan ibu hidup susah di sini. Ibu menangis, kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena kebahagiaan. Mereka setuju. Seminggu kemudian, kami pindah ke rumah baru kami. Babak baru dalam hidupku pun dimulai. Kehidupan di rumah baru kami sangat berbeda. Rumah ini tidak lagi sunyi dan dingin. Setiap pagi, aku bangun karena mendengar suara ibuku yang sedang memasak di dapur, menyenandungkan lagu-lagu Jawa kuno. Aroma masakannya yang lezat memenuhi seluruh rumah, aroma cinta yang tulus. Bapak, dengan semangat baru, mengubah taman belakang menjadi sebuah kebun kecil yang subur. Dia menanam cabai, tomat, terong, dan berbagai sayuran lain, persis seperti kebun di desa. Kami sering menghabiskan waktu sore hari di teras belakang, minum teh sambil mengobrol dan tertawa. Kami berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang tanaman bapak yang mulai berbuah, tentang resep baru yang ingin dicoba ibu, tentang pekerjaanku di kantor. Kebahagiaan-kebahagiaan kecil inilah yang menyembuhkan lukaku. Perlahan tapi pasti, es yang membekukan hatiku mulai mencair. Aku masih menjadi wanita yang kuat dan tegas,
aku tidak akan pernah lagi menjadi Arini yang naif. Tapi kehangatan dan kelembutan dalam diriku mulai kembali. Aku bisa tertawa lepas lagi, senyumku kini mencapai mataku. Aku menemukan kembali diriku yang hilang, di tengah kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Sesekali, aku masih menerima laporan tentang Bayu dan Ratih. Kehidupan mereka tidak pernah membaik. Bayu masih terjebak dalam pekerjaan kasarnya, penghasilannya hanya cukup untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Ratih terpaksa mencari pekerjaan untuk membayar cicilan hutangnya padaku. Dia diterima bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran. Setiap hari dia harus mengepel lantai dan membersihkan toilet, pekerjaan yang dulu pasti akan membuatnya muntah jijik. Cicilan hutang yang kuberikan padanya memang kecil, tapi sengaja kubuat agar dia tidak akan pernah bisa melunasinya seumur hidupnya. Itu adalah rantai tak terlihat yang mengikatnya padaku, pengingat abadi atas perbuatannya. Mereka berdua terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan saling menyalahkan, sebuah hukuman yang jauh lebih kekal daripada kurungan penjara. Suatu Sabtu sore, aku sedang membantu bapak menyiram tanaman di kebun. Aku merasa sangat damai dan bahagia. Ponselku bergetar di dalam saku. Sebuah notifikasi pesan dari bank masuk. Transaksi berhasil, Rp250.000 telah masuk ke rekening Anda. Aku tahu itu adalah uang cicilan dari Ratih. Uang hasil jerih payahnya membersihkan toilet selama sebulan. Dulu, notifikasi seperti ini mungkin akan memberiku sedikit kepuasan. Tapi sekarang, aku hanya menatapnya sekilas. Aku tidak lagi merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian, tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah ketidakpedulian. Mereka sudah tidak penting lagi. Mereka hanyalah hantu dari masa laluku yang kelam. Tanpa berpikir dua kali, aku menghapus notifikasi itu. Aku memasukkan ponselku kembali ke saku. Sini, Pak, biar Arini bantu, kataku pada bapak sambil mengambil selang air dari tangannya. Bapak tersenyum menatapku. Kamu tampak bahagia sekali sekarang, enduk. Aku balas tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatiku yang terdalam. Iya, Pak. Arini sangat bahagia. Di tengah taman yang hijau, di bawah langit senja yang keemasan, dikelilingi oleh cinta sejati dari kedua orang tuaku, aku akhirnya menemukan surgaku kembali. Bukan surga yang terbuat dari marmer dan kemewahan, tapi surga yang terbuat dari kehangatan, tawa, dan kedamaian. Rumahku kini telah suci, dan fajar yang baru dalam hidupku telah tiba.